Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain sio untuk sio ular ya. Jadi kita coba lihat peruntungan sio ular menuju penghujung tahun 2024. Jadi masih ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 6 bulan ke depan menuju penghujung tahun di 2024. Kita coba lihat prediksi peruntungan sio ular ya gitu menuju penghujung tahun di 2024 ini. Oke. Sio ular. Peruntungan sio ular di penghujung tahun ya, 6 bulan ke depan ya. Oke, the Three of Cups, Page of Swords, Four of Cups, peruntungan sio ular menuju penghujung tahun 2024. Gimana ya bahasanya yang enak ya? Peruntungan sio ular menuju akhir tahun 2024. Strength. Oke, 8 kartu. Aku akan buka 8 kartu. Oke, the Tower. Oke, sio ular. Oke, peruntungan kamu gimana nih? Three of Cups. Oke. Jadi aku rasa ya 6 bulan ke depan ini sebisa mungkin kamu banyak bergaul atau membangun relasi baru ya. Atau bisa mencari sumber-sumber peluang, sumber-sumber informasi atau apapun itu yang bisa mendatangkan cuan, yang bisa mendatangkan peluang. Jadi kamu harus banyak bergerak nih, cari pertemanan, circle baru bisa, komunitas baru bisa, atau mungkin hal-hal baru di mana dari 6 bulan sebelumnya gitu, awal tahun kemarin masih banyak hal-hal di mana kamu tuh masih stagnan atau beberapa project udah oke, atau progres hidup oke tapi belum oke banget gitu. Dan menuju penghujung tahun ini gitu, 6 bulan lagi kan ya gitu, maksimalkan potensi ini sebaik mungkin gitu. Ya, maybe kamu ketemu orang yang bisa kasih pelajaran hidup, ketemu orang yang bisa kasih bisnis, ketemu orang yang bisa kasih knowledge, atau ya apapun itu, komunitas baru. Ya intinya kamu coba hal-hal baru dengan orang-orang baru. Atau misal nih kamu tipe orang rumahan atau introvert gitu, maybe you don't like to have many friends gitu, kamu nggak suka juga ketemu banyak orang. Ya mungkin via online komunitas di sosial media gitu kan bisa ya sekarang ya, sangat bisa sekali. And then atau bisa aja nih Three of Cups, kamu cari informasi dari banyak sumber ya, dari banyak sumber gitu ya, maybe YouTube, buku dan lain sebagainya, untuk kamu self improvement ya gitu. Jadi maybe kamu harus melatih misal nih contoh bahasa Inggris kamu atau bahasa Mandarin kamu untuk kedepannya beberapa bulan lagi ini tuh bakal ngebantu kamu secara personal, itu akan menambah value kamu ya. Jadi self improvementnya tuh oke ya, Three of Cups. Jadi peluang bagus jika kamu mungkin membangun apalagi kamu misal nih kamu akan membangun komunitas ya, entah ini komunitas bisnis atau apa, ini potensinya bagus di sini. Atau bikin grup kelas-kelas gitu atau apa ya, pelatihan juga bisa ya. Intinya yang kaitannya dengan hal-hal baru, networking, komunitas atau skill-skill baru, ini bisa sekali dimanfaatkan ya.
Page of Swords ya, peruntungan Four of Coins, Nine of Pentacles, oke. Dan aku rasa menuju akhir tahun ini potensinya harus kita maksimalkan, right? Jadi cepet banget kan, ini udah bulan 7 dan bentar lagi nggak kerasa udah 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi maksimalkan hari-hari kamu untuk belajar banyak hal, belajar hal-hal baru, dan mungkin ada beberapa aktivitas atau habit di mana ini tuh harus dilakuin udah dari lama tapi belum kamu lakuin. Ya udah, ini waktunya untuk kamu lakuin itu, apapun itu. Maybe contoh baca buku, maybe contoh olahraga, ya gitu. Udah kurang 6 bulan lagi nih mau tutup tahun ya. Jadi kalau potensi ini nggak dimanfaatkan, kamu menuju 2025 akan semakin banyak PR gitu ya. Jadi ayolah dicicil saat ini PR-nya gitu. Keinginan kamu, progres apa ya, target hidup ya harus dicicil dari sekarang gitu ya. Four of Cups ya, dan peruntungan ular ya. Ada potensi popularitas di sini. Ada potensi kamu terkenal atau dikenal banyak orang, ada gitu. Beberapa misal kamu yang kerja di entertainment atau bisa selebgram, influencer, ada potensi di sana baik. Jadi ketika kamu tertarik dengan dunia seperti ini, bisa kamu coba, atau kamu udah coba ya, kamu bisa maksimalkan dengan baik. Everyday bikin konten atau setiap minggu bikin konten gitu ya. Ada potensi terkenal di sini. Jadi ketika tadi aku ngomongin soal komunitas dan lain-lain sebagainya, dan ada Four of Cups di sini, ya misal kamu motivator nih, ada potensi baik di sana. Ada potensi baik di sini ya, di bidang ini. Intinya kamu ada potensi terkenal, popularitas dengan banyak orang, dan di sini kamu bisa menghasilkan cuan ya di sini. Jadi kamu bisa mencoba peruntungan di bidang ini juga ya, sesuai passion kamu lah ya gitu. Kalau ini nggak ada sesuai passion, nanti coba dicari lagi strength, kekuatan, power kamu di mana ya. Untuk popularitas ada potensi di sini, ada peluang, ada peruntungan di sini. Ini cocok sekali kalau misal kamu seorang selebgram atau influencer atau kamu artis ya gitu. Sangat cocok sekali menuju akhir tahun ini peluangnya bagus ya. Jadi harus dimaksimalkan supaya kamu dikenal banyak orang, supaya knowledge kamu, maybe kamu you have a knowledge, mau sharing, atau guru ya, bisa guru misalnya kita kasih informasi, kasih edukasi di sosial media tuh sangat baik untuk kamu. Untuk cari popularitas bisa, cari peluang bisa di situ, cari cuan juga bisa ya. Tinggal seberapa kreativitas kamu memaksimalkan energi ini untuk keberuntungan kamu, right? Oke, Nine of Pentacles untuk finansial ke depannya, 6 bulan ke depan, jika kamu bisa memanfaatkan energi ini dengan baik gitu ya, gitu yang aku bilang tadi gitu, akan ada peluang-peluang yang bagus, akan ada rezeki yang bagus juga, akan ada cuan yang bagus juga gitu. Tapi cuan yang bagus, rezeki yang bagus ini tidak hanya kita duduk diam dan datang sendiri, enggak gitu. Masih ada harus yang dikerjakan ya, it's fine gitu ya. Gitu. Menuju 6 bulan terakhir di penghujung tahun ya, memang harus kita maksimalkan. Apalagi misalnya kita punya target tahunan nih gitu. Kita harus cek dan recheck gitu. Apa yang udah oke, apa yang udah apa yang udah oke, apa yang udah deal atau apa yang udah terwujud, dan apa yang belum ya gitu. Strength, beberapa dari kalian yang mungkin ada keinginan kuat menjadi seorang expert di bidang A, expert di bidang B gitu ya, kamu maksimalkan hal itu, kamu tambah ilmunya di bidang tersebut gitu. Jadi misal nih kamu ada keinginan expert di bidang A, B, C, D gitu ya, namun sekarang kualitasnya masih biasa-biasa aja,
Dan 6 bulan ke depan ini ya kamu harus maksimalkan untuk itu, untuk belajar, untuk nambah wawasan, untuk mungkin harus ambil kursus dan lain sebagainya supaya kamu bisa expert di bidang ini ya. Jadi maksimalkan kekuatan kamu, maksimalkan kelebihan kamu ini untuk menjadi bermanfaat, berguna, bervalue ya gitu ya. Jadi self improvementnya tuh dapat ya. King of Wands ya, jadi bagus sih ini, so far so good energinya, jadi harus kita manfaatkan, banyak peruntungan yang oke. Ada potensi popularitas juga oke nih gitu. The Tower, Seven of Pentacles ya, dia The Tower di sini. Dan ada potensi transformasi besar memang gitu. Jadi ketika mungkin kamu tahun lalu tahun dimana nggak cukup oke, di tahun ini dan di tahun ini kamu ngerasa belum cukup oke juga, so kamu harus bener-bener memaksakan diri untuk transformasi besar-besaran ya. Mumpung masih 2024, karena tahun 2025 aku rasa challenge-nya tuh makin gede ya. Jadi harus dicicil nih gitu persiapannya dari sekarang gitu. Jadi ilmu-ilmu yang kamu butuhkan untuk profesi kamu atau untuk diri kamu tuh harus dicicil dari sekarang. Kamu harus belajar dari sekarang, menambah skill, menambah knowledge, menambah wawasan, dan mungkin banyak belajar hal-hal yang kaitannya dengan personal branding kamu, atau kaitannya dengan profesi kamu, atau kaitannya dengan identitas kamu. Jadi kamu pengen dikenal apa, kamu ingin menjadi apa, ya kamu harus belajar semuanya yang berkaitan dengan identitas kamu itu ya. The Tower ini juga aku rasa dan The King of Wands ya gitu. Aku rasa kamu akan manen hasilnya di akhir tahun atau sebelum akhir tahun. Jadi kalau kamu benar-benar mau kerja ekstra, ya mungkin 3 bulan ke depan kamu udah kerasa hasilnya. Tapi kalau kerja kamu nggak terlalu ekstra, ya mungkin akhir tahun atau di tahun 2025 baru bisa panen hasilnya ya gitu. Tapi harus ada The Tower ini, transformasi yang besar gitu. Jadi set goals-nya tuh harus jelas ya. 6 bulan ke depan ini strategi realisasinya tuh juga harus jelas ya. Jadi strateginya tuh harus realistis ya. Kalau kita ngomongin set goal yang jelas, eksekusinya juga harus realistis ya. Jadi kita nggak usah ngomongin goals yang gede banget kalau kita strateginya atau eksekusinya nggak realistis gitu. Jadi kita ngomongin soal nilai 100 tapi kita kerjanya, eksekusinya cuma di poin 50 ya, kita nggak bakal bisa ngedapetin nilai 100 itu. Oke. Dina The King of Wands. Oke, barusan aku tadi terbelesit apa ya? Ya, jadi kamu harus bangun istana kamu sendiri mulai dari sekarang gitu ya. Entah ini soal apa yang kamu fokuskan, apa yang kamu manifestasikan, atau apa yang kamu targetkan dalam hidup ini, mulai bangun kerajaan kamu tuh dari sekarang. Mulai bangun istana kamu tuh dari sekarang. Kita nggak bisa bangun istana kerajaan langsung kayak Roro Jonggrang gitu ya, sekali kedip atau sekali kayak balik tangan gitu. Ada proses, kita harus kuat di pondasinya dulu. Dan untuk melakukan perubahan-perubahan semua ini, dan ini perubahannya nggak ecek-ecek, aku rasa harus ada komitmen yang jelas, harus ada konsistensi yang jelas, dan ada disiplin. Dan sedikit aku saran, harus ada ambisi sedikit, ada ambisi lah ya gitu ya, harus ada ambisi di sini ya. Terlalu ambisius memang nggak bagus, tapi untuk semuanya ini supaya sesuai dengan goals, bisa terwujud dan kita punya strategi yang realistis, ya kamu harus sedikit ambisi ya gitu.
Eh, jika kamu kehilangan ambisi, kamu bisa memulai dengan kata harus dan harus. Harus A, harus B, harus C. Ya gitu, tapi jangan terlalu banyak harus, nanti kamu kewalahan energinya. And then kamu ya capek dan lain sebagainya dan akan kolaps. Jadi coba mulai pelan-pelan dengan harus. Ya, aku harus sukses, aku harus kerja, aku harus produktif. Aku harus bisa goals-nya tuh kewujud di 2024 ya, gitu. Ini akan menuntun kita supaya kita lebih produktif, lebih ini kalau dari versi aku ya, disclaimer ya, nggak tahu ini bisa cocok untuk semua orang atau enggak, tapi aku udah coba, aku berhasil karena aku beberapa tahun ini nggak ada ambisi sama sekali, dan ketika aku ingin berubah itu kayak kewalahan gitu. Kewalahan tuh nggak bisa handle diri. Dan aku mulai dengan kata harus. Ya, gitu. Beberapa target, oke. Ya, meskipun belum sesuai dengan ekspektasi, tapi aku bisa bergerak gitu ya dengan kata harus. Ya. And then nanti tinggal diafirmasikan positif bahwa kamu udah berada di frekuensi tersebut. Di vibrasi tersebut. Jadi kita secara logika secara logis kita tidak berseberangan dengan afirmasi kita itu sih. Jadi nggak ada yang bertolak belakang ya gitu. Ini agak-agak sulit dipahami bahasa yang terakhir nih, tapi oke lah, coba dengan kata harus aja, tapi jangan kebanyakan itu ya, pelan-pelan sambil kamu bergerak pelan-pelan ya. Oke, jika kamu kewalahan untuk bertransformasi atau set goals kamu dan mungkin kesusahan untuk eksekusi secara realistis, kamu bisa konseling aja. Mumpung masih 6 bulan ke depan ya, gitu, kita bisa prepare untuk 2025 yang lebih ciamik lagi. Jadi kamu konseling aja. Konseling ya, bukan personal reading. Aku saranin konseling, kita kulik bareng-bareng, kita set bareng-bareng goals kita gitu ya. Jadi ada deskripsi box, ada nomor WA, kamu bisa chat di situ. Oke, thank you Sio Ular, semoga makin ciamik ya, semoga makin sukses, semoga makin hoki. Jadi hoki itu jangan sampai kita kehilangan hoki tersebut. Hoki itu datang kalau kita tuh udah ready juga, kita udah prepare untuk itu ya, gitu. Oke, ada bentar. Jadi aku mau kutip soal hoki ya di buku ini, Hoki Intelligence. Bentar ya, aku buka dulu bukunya. Oke. Ini. Waktu Anda terbatas. Jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak dengan dogma, yaitu hidup bersandar pada hasil pemikiran orang lain. Jangan membiarkan omongan di luar mengalahkan suara batin Anda. Dan yang terpenting, miliki keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisi Anda. Bagaimanapun suara-suara itu tahu persis apa yang Anda inginkan. Semua hal lainnya hanya nomor 2. Ya. Jadi waktunya terbatas. Jadi harus kita maksimalkan sebaik mungkin ya. Kita jangan terlalu mendengarkan omongan orang, tapi kita harus tahu diri kita tuh maunya apa. Kita turutin suara hati kita tuh seperti apa, ya. Oke, good luck Gongsi Fachai. Ya, sampai ketemu di tahun depan. Bye bye.